Hai guys, kebetulan aku baru saja merayakan ulang tahun anak pertamaku yang ke-7 tahun. Terus aku sama bapaknya anak-anak ngobrol gitu kan. Wah, ternyata kita udah bareng-bareng lebih dari 8 tahun dan gak berasa, rasanya kayak baru 2 tahun aja. Nah, dari sana kemudian berlanjut ke aku bilang sama dia, kamu masih ingat gak aku waktu awal-awal kencan sama kamu itu melontarkan sebuah pertanyaan. Iya, aku masih ingat, ada 3 pertanyaan kata dia. Dan pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan yang menentukan di mana aku memutuskan untuk bersama-sama sama dia apa enggak. Maksudku hari ini aku mau share sama teman-teman, mungkin bisa dicoba. Syarat dari pertanyaan ini harus open-ended question alias pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya itu tidak boleh yes or no atau iya apa enggak. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa visimu atau apa impianmu, boleh juga kayak gitu. Atau bisa juga ditanyakan 5 tahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang, kamu melihat dirimu itu seperti apa? Tujuan dari pertanyaan ini itu adalah satu, kita tahu visi dia tuh apa, cita-cita dia itu apa, atau goal dia, cara dia memandang masa depannya itu seperti apa. Nah, dari sana kita tahu kira-kira aku mau nggak sama cita-citanya itu, kira-kira matching nggak sama goalku atau visiku, atau kira-kira dia itu yang aku inginkan apa enggak. Cara hidupnya dia yang di level itu aku mau apa enggak. Misalnya ada beberapa yang bilang, oh aku 3 tahun ke depan aku tuh mau traveling around the world, naik sepeda ini itu. Aku mikir, naik sepeda muter-muter gitu, enggak deh, next one. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah seandainya uang sama waktu itu bukan masalah, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu? Nah, maksud dari tujuanku untuk mempertanyakan hal ini itu karena aku pengen tahu value system dia itu apa. Guys, I know, I need to talk for a second. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah seandainya waktu dan uang itu tidak menjadi masalah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu? Nah, tujuannya di sini dari pertanyaan ini itu adalah aku mau tahu sistem value dia itu apa yang dia hargai atau dia prioritaskan dalam hidupnya. Karena setiap orang beda-beda ya. Kembali lagi, tujuan di sini itu adalah untuk biar aku tahu kira-kira cocok nggak sama sistem valueku. Atau mungkin kita juga bisa menemukan bahwa dia itu punya hasrat terpendam terhadap sesuatu. Mungkin dia pengen menemukan mesin yang kayak Nikola Tesla kayak gitu kan. Berarti bakalannya nerdy kan nih orang. Nah, kira-kira aku enjoy nggak sebagai istrinya seseorang yang setiap hari ngurung diri, kutakut. How is it? Pertanyaan yang nomor 3 ini hanya akan dilontarkan kalau 1 sama 2-nya kita cocok. Nah, pertanyaan yang terakhir itu adalah seputar anak. Karena tidak semua orang ternyata menginginkan memiliki keturunan. Jadi cinta iya, cocok iya, sesuai iya, tapi ujung-ujungnya dia nggak mau punya anak karena banyak sekali alasannya. So, aku menanyakan hal itu dan bapaknya anak-anak bilang, yes, aku pengen punya anak juga. Perfect, kita matching. Tapi aku nggak stop di sana karena punya anak itu kan banyak orang ya mungkin berpikir bahwa kalau yang namanya berkeluarga itu ya punya anak harus seperti itu karena orang tua kita seperti itu. Terus habis itu selanjutnya nggak dipikirin. Nah, kalau aku nggak kayak gitu. Aku pengen punya anak karena aku melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bukan sesuatu kewajiban aja, ya karena aku perempuan menikah itu ya aku kewajibanku itu untuk hamil terus. Jadi kalau dilihat seperti itu kan kayaknya aku memposisikan diriku sebagai victim, dipakai istilahnya kayak gitu kan sama seseorang untuk meneruskan keturunannya, nama belakangnya ya biasanya kayak gitu kan. Indonesia kan nggak punya last name, jadi seolah-olah kan cuma dipakai aja rahimnya, meneruskan badannya rusak, terus banyak gitu. No darling, no, jangan menempatkan atau memposisikan diri kita sebagai victim.
ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa ya untuk meneruskan keturunan. Itu amazing banget karena dia kan portal ya, istilahnya kayak black hole, sesuatu yang chaos terus dari chaos menjadi order, dari dimensi yang lain atau wujud yang lain, spirit menjadi matter atau sesuatu yang bisa kita pegang, kita sentuh, sesuatu yang padat. Itu kan sebuah kombinasi, sebuah proses yang amazing banget. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini ya kan. Proses hamil terus melahirkan juga nggak harus yang terrible, yang kayaknya kok horor gitu ceritanya di luar sana. Enggak, wow, don't have to ya. Karena punya aku itu kayaknya lebih ke romantis, terindah kayak gitu. Pokoknya aku banyak sekali belajar dari proses itu. So anyway, aku terlalu melompat ke depan. Buat aku, pengen punya anak itu karena aku pengen, yaitu tadi, memiliki pengalaman sebagai seorang ibu, menikmati anugerah ilahi untuk bisa menjadi portal kehidupan yang baru, wujud yang baru. Itu tadi lah, yang pokoknya aku sebutin semuanya. Itu artinya aku juga memiliki kayak apa ya, kesadaran diri, keinginan untuk melihat dia itu sebagai ciptaanku ya, maksudnya bukan ciptaanku aku Tuhan, bukan maksudku seperti itu, tapi membesarkan dia dengan tanganku sendiri, dengan kasih sayangku, perhatianku, semuanya lah, karena dia karyaku, istilahnya kayak gitu kan. Karena seseorang, anak kecil ya, masa depannya akan bagus atau tidak itu ditentukan dari 0 sampai 7 tahun kan. Ini bener-bener dasar, basic di segala ilmu atau banyak hal lah, dari psikologi lah, dari spiritual dan lain-lain, itu pasti tahu kan seputar hal ini. Karena mereka masih di theta brainwave-nya ya, atau masih masuk ke PBS langsung. Jadi itu program dasarnya. Jadi maksudku adalah aku langsung kasih tahu bapaknya anak-anak maunya bagaimana ini anak, rencananya seperti apa, sekolahnya bagaimana, pakai neni apa enggak, makannya bagaimana, kesehatan bagaimana, terus kepercayaan yang lain itu bagaimana, karena kepercayaan kan banyak ya. Kita sebagai soul itu lahirkan tanpa embel-embel, tanpa any belief, any meaning. Dan kesuksesan seseorang kembali lagi ditentukan dengan berapa banyak kepercayaan yang kita miliki. Tadi blueprint, filter yang kita taruh, kita tanamkan di depan mata kita, filternya itu apa kan? Semua anak itu kan diprogramnya seperti itu. Dan ternyata di luar dugaanku kita sejalan ya, bahkan dia sepertinya tahu lebih banyak gitu kan. Itu salah satu kenapa aku suka sama bapaknya anak-anak di pandangan pertama itu, karena satu, wujud fisiknya bagus, terus yang kedua mindsetnya itu luar biasa. Jadi bener-bener orang yang di luar kotak. Kalau aku bilang, apapun yang dia bilang itu aku selalu komennya satu, aku nggak pernah mikir seperti itu ya, karena yang lainnya itu kebanyakan itu mainstream. Dan aku banyak sekali ketemu orang guys, sebagai pekerjaanku setiap harinya at least aku ketemu 2 couple atau 3 couple, berarti 3 orang. Couple itu kan suami istri, kadang mereka bawa orang tuanya atau bawa anak-anaknya. Dan setiap hari selama berapa tahun itu aku kerja, 10 tahun kerja seperti itu kan, banyak sekali ketemu orang. Aku tahu bagaimana cara mereka berpikir, istilahnya ya, in general. Nah, kebanyakan mainstream, sama lah sama yang lain. Bapaknya anak-anak, ada beberapa orang yang aku temui dalam hidupku, nggak banyak, yang bener-bener yang wow, this is different. Terus habis itu aku bawa ke selanjutnya sampai ke anak, wow, amazing. Aku banyak belajar dari dia, and that's it guys. Jadi summary aja biar cepet. Satu, kita harus pertanyakan mimpi dia itu apa, cara dia, goal dia di depan 2 tahun ke depan atau selanjutnya itu apa, kira-kira sama nggak sama kita, tujuannya itu aja ya. Nah yang kedua itu adalah kalau uang sama waktu itu bukan masalah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk hidupmu. Tujuannya adalah kita tahu sistem value-nya dia tuh seperti apa, sama nggak sama kita. Kalau nggak sama ya udah move on. Yang ketiga itu adalah seputar berkeluarga atau punya anak, karena tidak semua orang menginginkan anak. So anyway guys, selamat mencoba, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.